Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru bihadz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas suub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua telah masuk pada bulan suci Ramadan. Pada tahun kali ini insyaallah kita semua mendapatkan barokah daripada bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dan mengisahkan bahwa para sahabatnya Rasulullah SAW adalah orang-orang yang hebat. Satu kisah yaitu sahabat yang bernama Abu Hurairah atau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau ini adalah para sahabat yang disebut Ahlu Suffah yang tinggal di emperan masjid yang kurang lebih 70 orang. Nah, para sahabat ini adalah orang yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, yang di situ nasibnya Ahlu Suffah adalah orang-orang dalam keadaan fakir, tidak punya penghasilan dalam kehidupan kekurangan. Tetapi satu hal yang patut kita contoh oleh umat Islam sekalian adalah para Ahlu Suffah tersebut, para sahabatnya Rasulullah dalam keadaan kekurangan tidak pernah satupun meminta kepada orang. Kalau dikasih dia terima, tapi kalau dia nggak punya tidak akan minta kepada siapapun. Nah, satu ketika Abu Hurairah ternyata sudah 2 hari tidak makan. Beliau menanti para sahabat yang lainnya yang dalam keadaan kaya lewat tetapi tidak lewat. Akhirnya Abu Hurairah yang mohon maaf dalam keadaan tunanetra, beliau keluar dari masjid, siapa tahu ada ketemu para sahabat dan ditanya, sudah makan belum Abu Hurairah? Insya Allah Abu Hurairah akan menjawab belum. Nah, ketika ketemu sahabat Abu Bakar Siddiq, Assalamualaikum Abu Hurairah. Waalaikumsalam. Tidak tanya. Abu Hurairah juga heran, waduh kok tidak ditanya ini. Satu lagi ketemu Umar bin Khattab, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam Abu Hurairah. Ternyata enggak tanya. Wah Abu Hurairah, aku baru ada urusan penting. Akhirnya sampai dipikir-pikir diberanikan daripada sahabat Abu Hurairah datang ke rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Rasulullah ini adalah orang yang paling mengerti keadaan manusia. Kemudian dikentuk pintunya Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam Abu Hurairah. Kelihatan Abu Hurairah ini orang keadaan lemas. Akhirnya ditanya, Abu Hurairah, apakah kamu sudah makan? Dalam hatinya, alhamdulillah aku ditanya. Belum Rasulullah, aku 2 hari ini belum makan Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, sama Abu Hurairah, aku 3 hari belum makan Abu Hurairah. Tetapi tidak apa-apa Abu Hurairah, silakan dipanggil semua sahabat yang di emperan masjid, wahai Abu Hurairah. Yang Ahlu Suffah dipanggil yang kurang lebih berjumlah 70 orang. Akhirnya singkat cerita, hadir di depan rumahnya Rasulullah, dan Rasulullah mengeluarkan daripada 1 kantong susu kambing. Kemudian ini yang menjadi mukjizat daripada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. 1 kantong susu air kambing itu dapat dibagikan rata oleh para sahabat yang berjumlah 70. Akhirnya satu persatu digilirkan susu tersebut dalam keadaan kenyang para sahabat yang berjumlah 70. Kemudian selesai, tinggal Abu Hurairah dan Nabi Muhammad SAW. Ayo Abu Hurairah, kau minum dulu Abu Hurairah. Kemudian tambah Abu Hurairah sampai kenyang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ada tidak yang mau tambah susu ini? Akhirnya tidak ada yang menambah, tidak ada yang mau minum lagi. Baru Rasulullah minum susu kambing tersebut setelah para sahabat-sahabatnya dalam keadaan kenyang. Ini satu contoh seorang pemimpin yang memikirkan daripada umatnya. Umatnya dulu yang kenyang, beliau yang belakangan. Susu tersebut dibagi rata oleh para sahabat yang lainnya, Rasulullah yang terakhir. Ini yang menjadi suri toladan bahwa Rasulullah SAW orang yang paling memanusiakan orang. Kemudian singkat cerita di situ, Abu Hurairah berterima kasih kepada Rasulullah SAW
dalam keadaan pulang dan kenyang bersama para sahabat yang berjumlah 70 tersebut. Nah, di sini Rasulullah SAW sangat cinta kepada orang-orang tidak punya, kepada orang miskin. Dalam kitab Sunnah Durat dikatakan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatamu ajalah, bahwa Rasulullah kalau dipanggil oleh orang yang tidak punya, oleh orang miskin, bisa dipastikan bahwa orang yang pertama datang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita, kalau kita dipanggil kok kira-kira orang tidak punya, kita sering terlambat. Tetapi kalau yang manggil orang yang kaya, yang punya, kita dahulukan dan kita utamakan. Ini menjadi contoh bahwa Rasulullah cinta kepada orang-orang miskin.